Shalom, Tuhan memberkati. Jangan mencuri milik Allah. Kita mau ingat segala kebaikan yang Tuhan sudah berikan dalam hidup kita. Kebaikan Tuhan tidak pernah ada habisnya, Bapak Ibu dan Saudara. Untuk itu tetaplah setia melayani Tuhan, karena Tuhan baik dalam hidup kita. Shalom Bapak Ibu pecinta ibadah online. Sebelum kita memuji memuliakan Allah kita akan bersama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur padamu Tuhan, Kau Allah kami yang mengasihi kami, Kau jaga lindungi kami, Kau berkati kami. Bapak, kami akan mulai ibadah kami akan memuji memuliakan namamu. Pimpin setai kami, beri kami sukacita. Kami berdoa untuk para pelayanmu Tuhan, pimpin berkati hamba-hambamu. Pemimpin pujian Bapak, urapi hambamu dengan roh puji-pujian. Persatukan dengan musik untuk membawa kami sukacita. Jalannya firman Tuhan, Bapak pimpin berkati. Kami menyerahkan semua ke tangan-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom Bapak Ibu dan Saudara yang diberkati Tuhan. Sungguh luar biasa penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Hingga saat ini kita boleh menikmati ibadah online pada hari ini. Mari Bapak Ibu dan Saudara yang rindu ingin diberkati Tuhan, kita bersama-sama memuji dan menyembah Yesus. Kita mau ingat segala kebaikan yang Tuhan sudah berikan dalam hidup kita. Kebaikan Tuhan tidak pernah ada habisnya, Bapak Ibu dan Saudara. Untuk itu tetaplah setia melayani Tuhan, karena Tuhan baik dalam hidup kita. Saat ku pikirkan kebaikanmu, tak pernah ku kekurangan. Dan saat ku renungkan kesetiaanmu, esok kan ku telan tanpa keraguan. Serahkan terus ada. Mari Bapak Ibu dan Saudara kita mau sembah Yesus lebih dalam lagi. Saat mataku memandang keajaiban karya-Mu, sungguh siapakah aku ini yang Engkau hargai dan cintai.
kesetiaan-Mu. Esok kan ku jelang tanpa keraguan, suryakan terus ada. Mari kita sembah Yesus. Saat ku pikirkan kebaikan-Mu, aku kekurangan. Dan saat ku renungkan kesetiaan-Mu, esok kan ku jelang tanpa keraguan, suryakan terus ada. Kita imani esok kan ku jelang, esok kan ku jelang tanpa keraguan, suryakan terus ada. Esok kan ku jelang tanpa keraguan, suryakan terus ada. Kami bersyukur, haleluya, kasih setia-Mu Tuhan, kebaikan-Mu Yesus tak pernah habis di hidup kami Yesus. Kami berterima kasih, kami bersyukur anugerah-Mu Tuhan. Engkaulah kami sumber pengharapan kami Tuhan. Kami percaya Engkau ada buat kami Yesus. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan, aku masih punya Allah seperti Engkau Tuhan. Ku masih punya Tuhan, punya pengharapan. Aku tetap beriman, Tuhanku, Yesus kekuatanku, Yesus kekuatanku. Aku masih punya Tuhan. Katakan dengan iman Bapak Ibu dan Saudara. Haleluya. Aku masih punya Tuhan, punya pengharapan. Aku tetap beriman, Tuhanku, Yesus kekuatanku, Yesus kekuatanku. Aku masih punya Tuhan. Aku masih punya Tuhan, punya pengharapan. Aku tetap beriman, Tuhanku, Yesus kekuatanku, Yesus kekuatanku. Katakan aku masih punya Tuhan, masih punya Tuhan. Aku masih punya Tuhan. Aku masih punya Tuhan. Berikan sorak-sorak yang paling dahsyat buat Tuhan. Haleluya, terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Puji nama Tuhan, sungguh luar biasa pujian hari ini. Aku masih punya Tuhan, Tuhan sumber pengharapan kita, Tuhan Allah kita yang baik. Amin. Mari Bapak dan Saudara kita mau bersuka cita bersama. Engkau baik, teramat baik. Mari kita bersorak-sorai bersama Tuhan. Engkau baik, teramat baik.
firman Tuhan. Bila kita boleh mendengar kebenaran dari firman Tuhan dan kita dapat melakukannya setiap hari sesuai dengan kehendak Tuhan. Haleluya Yesus. Yesus, kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku
Syukur Tuhan, terima kasih Yesus. Shalom, selamat pagi sahabat-sahabat Jemaat GBS Haleluya Palur dan juga sahabat-sahabat ibadah online dimanapun berada, baik yang ada di dalam negeri maupun yang ada di luar negeri. Pagi hari ini kita akan belajar satu tema, jatuh bangun. Sebelum kita mempelajari, mari kita bersama-sama berdoa. Bapa, kami mengucap syukur pada pagi hari ini Engkau telah berikan kesehatan yang sempurna. Engkau berikan kekuatan, Engkau berikan semangat sehingga kami dapat berkumpul bersama walaupun dalam ibadah online. Kami menyerahkan hati, kami menyerahkan jiwa, kami menyerahkan roh dalam tangan kemurahan-Mu. Kami siap untuk Kau didik, kami siap untuk Kau ajar sehingga hidup kami boleh menjadi alat-Mu yang Kau pakai untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Bapa, Roh Kudus saat ini turun di tengah-tengah kami, menyatukan bahasa kami sehingga kami dapat belajar bersama. Dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Satu tema yang kita pelajari adalah jatuh bangun. Sangat tidak enak orang yang hidup dalam keadaan jatuh bangun. Saya punya teman, sahabat karib saya, dia memiliki usaha yang jatuh bangun. Dia memiliki satu tekad kekuatan yang luar biasa. Usahanya maju, tapi begitu maju dalam 4-5 tahun jatuh lagi. Dia bangun lagi usaha lain, dia bangun dengan kekuatan, dengan kemauan yang kuat, berada di atas, jatuh lagi. Nah, jadi satu keadaan yang tidak mengenakan. Walaupun dia punya semangat yang tinggi, walaupun dia punya ilmu yang luar biasa, walaupun dia punya segalanya, tetapi keadaan jatuh bangun, keadaan yang tidak mengenakan. Mungkin ada di antara rumah tangga kita, keadaan yang selalu jatuh bangun, keadaan yang hari ini bahagia, minggu ini sukacita, bulan ini penuh berkat. Tetapi bulan yang akan datang mengalami hal-hal yang jatuh bangun. Mengapa demikian? Apakah kita orang percaya juga dapat mengalami jatuh bangun? Mari kita pelajari. Bukankah Allah memanggil kita, memberitahu kepada kita, aku tahu apa yang ada padaku mengenai kamu. Satu rencana kebahagiaan, satu rencana sukacita, satu rencana hidup penuh dengan kemurahan Allah. Tetapi nyatanya banyak orang Kristen yang mengalami keadaan jatuh bangun ini. Apa yang menjadi penyebabnya? Mari kita baca Yosua 7 ayat 1. Tetapi orang Israel berubah setia dengan mengambil barang-barang yang dikhususkan itu. Karena Akan bin Karmi bin Sabdi bin Serah dari suku Yehuda mengambil sesuatu dari barang-barang yang dikhususkan itu. Lalu bangkitlah murka Tuhan terhadap orang Israel. Apa yang menjadi penyebab? Yang menjadi penyebab adalah berubah setia. Yang pertama. Yang kedua, mencuri barang yang dikhususkan buat Tuhan. Penyakit inilah yang perlu kita waspadai. Penyakit inilah yang kadang-kadang masuk di dalam kehidupan kita, namanya penyakit. Tidak kita undang, tetapi tiba-tiba sudah masuk di dalam kehidupan kita. Kenapa? Karena kita tidak waspada. Nah, karena kita tidak waspada. Tuhan selalu melapangkan jalan hidup orang percaya. Tuhan selalu menyiapkan berbagai macam keberhasilan untuk orang percaya.
Tetapi kalau ada orang percaya yang jatuh bangun, berarti dia masuk dalam tipu daya iblis. Ya, masuk dalam tipu daya iblis sehingga iman yang harusnya dibangun menjadi iman yang macet, bahkan iman yang mati. Kejatuhan itu membuat orang tidak enak. Bahkan orang jatuh itu kadang-kadang memiliki luka. Makin banyak lukanya, makin parah jatuhnya. Firman Tuhan mengatakan, andai kata ada orang percaya yang jatuh, jatuhnya pun tidak tergeletak. Karena tangan Tuhan selalu menopang hidupnya. Mari kita periksa diri. Apakah kita masih menjadi anak Tuhan yang tangan Tuhan ada di dalam kehidupan kita? Atau mungkin kita sudah menjadi anak Tuhan yang jatuh bangun dalam keseharian kita. Nah, apa yang menjadi obat jatuhnya kehidupan orang percaya? Ya, begitu kita mengalami jatuh bangun, kita harus segera mencari obat. Obatnya apa? Yosua 7 ayat 13. Bangunlah, kuduskanlah bangsa itu dan katakan, kuduskanlah dirimu untuk esok hari. Sebab demikianlah firman Tuhan, Allah Israel. Hei orang-orang Israel, ada barang-barang yang dikhususkan di tengah-tengahmu, kamu tidak akan dapat bertahan menghadapi musuhmu sebelum barang-barang yang dikhususkan itu kamu jauhkan dari tengah-tengah kamu. Allah menuntut kekudusan. Allah sangat memberkati kita. Gampang sekali dengan berkat-berkat yang dicurahkan pada kita. Asalkan perjalanan hidup kita ini setingkat demi setingkat, step by step menjaga kekudusan. Ya, kita harus benar-benar waspada karena kekudusan inilah yang akan membuat kehidupan orang percaya itu tetap berada di tangan Tuhan. Kekudusan ini sangat berpengaruh, baik berpengaruh pada diri pribadi dan berpengaruh pada keluarga. Jangan sembrono Bapak Ibu. Jangan merasa aku sudah setia pada Tuhan. Aku sudah hidup dekat pada Tuhan. Bagaimana dengan keluargamu? Karena satu jatuh dapat membuat orang lain jatuh. Dapat membuat keluarga jatuh. Keluarga jatuh dapat membuat teman-teman ikut jatuh. Maka Tuhan katakan, begitu kamu buka mata, bangunlah kekudusan di dalam Tuhan. Ini satu rahasia yang luar biasa yang membuat hidup kita dijamin oleh Allah. Pada waktu itu Yosua itu berada di padang gurun. Pada waktu itu Yosua dipelihara oleh Allah. Bahkan Yosua baru saja mengalahkan Yeriko. Tapi begitu pergi ke Ai, kota yang sangat kecil, Israel kalah. Maka Allah peringatkan kepada Yosua, coba kamu cari. Ada barang-barangku yang sudah aku kuduskan dicuri oleh orang Israel. Jangan mencuri milik Allah. Tanpa mencuri milik Allah, kita sudah hidup penuh damai sejahtera. Tidak perlu mencuri milik Allah, kita sudah dijagai dan dipelihara Allah. Maka mari, simpel saja. Kristen tidak menuntut macam-macam. Tetapi Kristen hanya menuntut bahwa hidup kita ini serahkan pada Tuhan. Lalu izinkan Tuhan mengatur jalan hidup kita. Izinkan Tuhan membawa kita
menuntun langkah-langkah hidup kita. Sehingga tidak ada kesempatan untuk lari dari Allah. Tidak ada kesempatan berubah setia. Hati-hati, orang yang diberkati harus selalu menjaga diri supaya tidak ada penyakit berubah setia. Waktu kita sengsara, waktu kita kekurangan, waktu kita sakit, kita nangis di hadapan Allah. Minta Tuhan, tolong Tuhan. Begitu Tuhan tolong, Tuhan pasti curahkan berkat. Nah, disinilah kita harus dapat menjaga diri dengan namanya kekudusan. Agar kita tidak berubah setia kepada Tuhan. Dengan tidak berubah setia, maka tangan kita digandeng Tuhan. Dengan tangan yang digandeng Tuhan, maka perjalanan hidup kita, baik itu ada gelombang yang besar, baik itu ada padang gurun yang luas, baik itu ada sakit penyakit yang merasuk atau yang kita alami, tangan Tuhan tidak melepaskan kita. Ada jaminan-jaminan yang luar biasa pada kita. Asal tidak berubah setia dan tidak mencuri milik Allah. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur pelajaran-Mu pada pagi hari ini. Pelajaran yang sederhana, namun kadang-kadang kami lupa melihat diri. Izinkan kami Tuhan mempertahankan kehidupan kami di hadapan-Mu dengan tidak berubah setia, dengan selalu menjaga kekudusan hidup kami, bahkan meningkatkan kekudusan kami sehingga kami makin dekat dengan Engkau. Meteraikan firman-Mu dalam hati, jiwa dan roh kami, dan dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan amin. Nah, Shalom Bapak Ibu, sebelum kita selesai berpisah satu dengan yang lain, ada beberapa pengumuman yang harus kita perhatikan. Yang pertama, di zaman new normal ini, mari kita taat pada aturan pemerintah dengan memakai masker di tempat di kerumunan. Yang kedua, GBS Haleluya Palur itu sudah mengadakan ibadah tatap muka. Maka mari bagi saudara-saudara di sekitar gereja atau di sekitar Palur yang belum bergereja, kami mengundang supaya Bapak Ibu bergabung dengan kami untuk menikmati ibadah dengan jadwal Minggu jam 7 pagi ada ibadah sekolah minggu. Minggu jam 9 pagi ada ibadah umum. Lalu minggu selesai ibadah ada ibadah kaum muda remaja. Selasa ada ibadah pendalaman Alkitab mulai jam 6 sore. Jumat ada 2 ibadah. Yang pertama adalah ibadah permata, persekutuan rumah tangga mulai jam 6 sore, dan ibadah cabang GBS Haleluya Palur yang berada di Perumnas mulai jam 6 sore juga. Silahkan pilih Bapak Ibu yang kepengen mengikuti aktivitas GBS Haleluya Palur, kami juga mengundang mau ikut permata atau mau ikut cabang. Nah, saya rasa pengumuman sekian. Mari kita akhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Kita akan sama-sama tunduk kepala, kita akan berdoa. Bapa di surga, pada saat ini kembali kami menghadap hadirat Engkau, berdoa untuk bangsa negara yang kami cintai. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Pimpinan dari pusat sampai daerah kami pertaruhkan ke dalam tangan Bapa di surga. Kami percaya pimpinan kami Tuhan. Oh Tuhan, pemimpin bangsa ini, Tuhan yang telah pilih, Tuhan telah ambil, Tuhan tetapkan untuk menjadi pemimpin bangsa kami. Kami percaya Tuhan Engkau menyertai, beri kemampuan, kesanggupan,
berikan hikmat-Mu Tuhan untuk memimpin bangsa kami, sehingga Tuhan Yesus bangsa kami, oh Tuhan, menjadi bangsa yang adil dan makmur, menikmati pertolongan kemurahan Tuhan melalui pemimpin-pemimpin kami. Engkau berkati ya Tuhan, Engkau nyatakan kuasa-Mu. Kami percaya Bapa, hanya Tuhan yang sanggup memulihkan bangsa kami, sehingga bangsa kami diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus, kami pertaruhkan bangsa kami ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya Tuhan terus berkarya, Tuhan terus memberkati bangsa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami alaskan doa kami. Haleluya. Bapa, kami mengucap syukur. Pagi hari ini Engkau telah memberkati kami, sehingga kami dapat mengikuti ibadah online. Dan saat ini kami satukan hati, satukan iman, berdoa untuk Octavianus Hendrawijaya. Tolong Tuhan, jamah dengan tangan kasih-Mu. Tidak ada yang mustahil bagi-Mu untuk membuat anak kami dapat berdiri, dapat berjalan, dapat berbicara, sehingga anak kami ini siap untuk menjadi saksi-Mu dimanapun Kau tempatkan dia. Kami juga berdoa untuk Arin, Kau telah menjamah tumornya, dan saat ini minta kepadamu Tuhan tulang-tulang yang kuat, sehingga dapat berdiri, dapat berbicara, dapat berjalan, dan dapat bersaksi untuk Engkau. Kami berdoa untuk Ibu Gito Tuhan, yang kaki-kakinya kurang kuat. Tolong Tuhan berikan kekuatan kaki, sehingga Ibu Gito dapat menikmati berkat-berkat-Mu, dapat menikmati kasih karunia-Mu. Kami juga berdoa untuk Bapak Petrus Sutresno. Jamah Tuhan, sembuhkan Tuhan, agar dapat beribadah bersama dengan kami. Ibu Setia Purnomo, Ibu Linda juga sakit. Tolong sembuhkan dia Tuhan, sehingga dapat beribadah bersama-sama dengan kami. Kami bersyukur Engkau telah menjamah Bapak Paulus Sugito, telah menjamah saudari kami Lili, telah menjamah Ibu Bambang. Mereka telah Kau jamah dengan kesembuhan. Mereka siap untuk menjadi saksi-Mu dengan kekuatan yang Kau tambahkan. Terima kasih Bapak. Sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain. Namun iman kami berkata, Engkau membuka tingkap-tingkap langit-Mu dan mencurahkan segala berkat. Maka jemaat yang dikasihi Tuhan, kedangkanlah tangan. Nikmatilah segala berkat yang Allah kirimkan untuk engkau. Karena saat ini Allah telah membuka tingkap-tingkap langitnya dan mencurahkan berkat-berkatnya. Terimalah berkat untuk rumah tanggamu. Terimalah berkat untuk setiap usaha pekerjaan. Terimalah berkat untuk segala rancangan-rancangan hidupmu. Berkat jasmani, berkat rohani. Terus mengalir, dan mengalir limpah. Sampai setiap orang pun akan mengatakan engkau diberkati. Dan jika kita berpisah satu dengan yang lain, bawalah berkat dari Allah Bapa, cinta kemurahan dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus menyertai engkau mulai hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Yang percaya katakan amin. Shalom. Tuhan memberkati.